Kesaksian Omar Dhani tentang Brigjen Soepardjo melapor pada Bung Karno. Kala itu, wilayah sekitar Pangkalan Halim Perdana Kusuma, atau tepatnya di daerah Lubang Buaya dijadikan basis gerakan kelompok Untung. Di Lubang Buaya pula, jenazah para jenderal dan satu perwira pertama TNI AD dikubur dalam sebuah sumur tua. Seperti yang kita kenal dengan peristiwa G30 SPKI. Nah, ada satu kesaksian menarik soal Brigjen Soepardjo yang diungkap oleh Laksamana Madya Omar Dhani, Men, Pangau atau orang nomor 1 di Angkatan Udara kala itu. Kesaksian soal Brigjen Soepardjo ini diungkapkan Omar Dhani dalam bukunya, Pergunakanlah Hati, Tangan dan Pikiranku, Pledoi Omar Dhani. Kesaksian Omar Dhani itu tentang Brigjen Soepardjo yang datang ke Halim Perdana Kusuma pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Kata Omar, pada tanggal itu, Brigjen Soepardjo datang di markas Korps. Di sana, Omar mengaku bertemu dengan Brigjen Soepardjo di ruang sekretaris Panglima Korps yang sekaligus menjadi ruang tunggu tamu Panglima. Kata Omar, setelah memberi hormat, Brigjen Soepardjo menyampaikan maksudnya ingin melaporkan langsung kepada Presiden Soekarno soal gerakan yang menyasar para jenderal Angkatan Darat tersebut. Omar masih ingat, setelah melepas sebuah pistol dari pinggangnya dan meletakkannya di meja sekretaris Panglima Korps di ruang tunggu, barulah Brigjen Soepardjo dipersilakan masuk ke ruang Panglima Korps, tempat Bung Karno berada. Menurut Omar dalam bukunya, Brigjen Soepardjo saat itu melapor langsung kepada Presiden Soekarno bahwa dia bersama kawan-kawan telah mengambil tindakan terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat. Kata Brigjen Soepardjo kala melapor ke Bung Karno, para perwira di lingkungan Angkatan Darat dan para bawahan mengeluh atas sikap, kelakuan, dan ketidakpedulian para jenderal terhadap bawahannya. Juga ada bukti para jenderal TNI AD yang ditindaknya akan melakukan pembangkangan terhadap Bung Karno. Maka diambil tindakan. Mendengar laporan Brigjen Soepardjo, Bung Karno lantas bertanya, apakah Soepardjo punya bukti? Ditanya seperti itu Soepardjo menjawab punya, dan ia mengatakan sanggup mengambil bukti-bukti bila diperintahkan. Setelah itu, Bung Karno memerintahkan Soepardjo untuk mengambil bukti soal keterlibatan para perwira Angkatan Darat yang disebutnya membangkang pada Bung Karno. Bung Karno juga memerintahkan Brigjen Soepardjo menghentikan gerakan untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah. Tak hanya itu, Presiden Soekarno juga menolak permintaan Brigjen Soepardjo untuk mendukung gerakan tanggal 30 September. Begitu permintaannya ditolak oleh Presiden Soekarno, kata Omar, Brigjen Soepardjo langsung berpamitan dan pergi keluar dari markas Korps. Omar bersaksi, tampak raut kekecewaan di wajah Brigjen Soepardjo. Wajah Brigjen Soepardjo juga begitu kusut, capek dan terlihat kurang tidur. Tapi, menurut Omar, sampai menghilangnya pada tanggal 2 Oktober tahun 1965, Brigjen Soepardjo tidak pernah menyerahkan bukti-bukti itu kepada Bung Karno.